Saudaraku, kita membaca di dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-23. Matius pasal 15 ayat yang ke-23. Ayat-ayat ini berkata demikian. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita membaca ayat sebelumnya, maka kita akan melihat yang dimaksud di sini. Maka ayat 22 ini berkata, "Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangatlah menderita.'" Saudaraku, kita melihat kisah ini, seorang ibu yang dengan penuh keprihatinan atas anaknya yang sakit. Anaknya dirasuk oleh setan. Dan ibu ini tahu bahwa Yesus sanggup untuk mengusir setan, untuk memberikan kesembuhan. Dan maka ibu ini datang kepada Yesus dengan begitu sungguh-sungguh, dengan begitu serius. Dan ini nampak dengan perkataan bahwa dia berseru dengan suara yang keras. Mungkin kedengaran mengganggu suara itu. Dia berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Sangat menderita. Sebagai seorang ibu atau seorang bapak, ayah atau ibu melihat anaknya menderita, tidak ada satupun ibu atau seorang ayah yang tega atau tahan untuk melihat anaknya menderita. Saudaraku, kalau sudah melihat hal ini, ya, maka dengan reaksi dan usaha yang begitu keras, maka ibu ini mencari pertolongan. Tetapi yang unik adalah kita melihat, ya, di dalam ayat yang berikutnya, maka Yesus ini berkata bahwa Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kita tahu bahwa Yesus bukan tidak peduli. Kita tahu ceritanya bahwa kemudian Yesus menyembuhkan, saudara. Tetapi Yesus, saya percaya, memberikan kesempatan untuk memberikan kebenaran sekaligus mengajar kepada murid-muridnya. Bahwa ibu ini menunjukkan iman, kesungguhan imannya. Besar imannya, saudaraku. Usaha, ditunjukkan dengan usaha dan jerih payah yang luar biasa. Justru yang aneh, bukan aneh maksud saya, justru di sini kita juga melihat suatu reaksi yang kurang baik dari murid-murid Yesus. Saudaraku, di sini kita melihat murid-murid Yesus itu melihat keberadaan ibu dan anak ini. Tapi mereka pun dengan keras, dengan hati yang atau telinga yang tertutup, ya, mereka seperti tidak peduli, bahkan mengusir. Mereka tidak merasa mau diganggu. Mereka merasa mungkin terusik dan mereka merasa tidak mau diganggu, dan mereka mengusir. Mereka minta kepada Yesus untuk menyuruh wanita ini pergi. Saudara, malam hari ini dalam kesempatan yang pendek ini saya ingin share bahwa seringkali kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita mengikut Tuhan, kita terlalu dibatasi oleh
kepentingan dan kebutuhan diri sendiri. Jelas sebagai manusia, saudara dengan saya memikirkan kepentingan dan kebutuhan diri sendiri itu secara insting, secara otomatis. Tapi saudaraku, ada faktor lain bukan hanya sebagai manusia, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang menganggap atau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam kehidupan kita. We can see here the disciples' reaction, that they do not want to be bothered. They only think about their own convenience and comfort, that they told to this woman, to Jesus, to tell her to go, not to bother them with her screaming, asking Jesus to help her son. But it is interesting that I want to raise this, I want to bring this up. Saya ingin mengangkat hal ini, saudaraku, bahwa kita pun sebagai murid-murid Tuhan, maka kita melihat ada kekuatan lain selain daripada dorongan kebutuhan diri sendiri. Selain daripada dorongan untuk mementingkan kebutuhan kita pribadi, maka kita, saudaraku, sebagai orang yang mengikut Yesus dan mengerti mengenai kasih, we understand about the love of God. Maka kita harus bertindak lain, tidak mengikuti, saudaraku, dorongan-dorongan seperti ini, untuk menahan dan memikul, menyangkal diri kita. Seperti apa yang kita sering baca, mengikut Yesus pertama-tama menyangkal diri, memikul salib, menyangkal diri kita, dan mengikut Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu memikirkan hal ini karena rupa-rupanya sering terjadi. Ada saat-saat di mana ada suatu konflik antara kebutuhan diri sendiri dengan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita untuk dipimpin, dikontrol oleh kasih Tuhan, dan tidak dikuasai oleh hanya sekedar rasa kebutuhan pribadi. Ada sebuah ayat, Amsal 11 ayat yang ke-25. Maka firman Tuhan ini berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sekali lagi, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku. Ya, katakan dalam bahasa Inggris, the generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Saudaraku, di sini kita melihat firman Tuhan mengajarkan kita. Bahkan ayat di dalam Amsal ini katakan justru kalau mereka yang tidak mementingkan diri sendiri, generous, hati yang murah hati, suka memberi, tidak menghitung, suka menolong, suka memberkati, suka memberikan berkat kepada orang lain, saudaraku, yang mungkin bukan berhubungan dengan kepentingan kita sendiri. Maka Tuhan pun berjanji, ayat tadi dikatakan orang tersebut juga akan diberkati. Akan diberkati, saudaraku. Siapa yang banyak memberi berkat, firman Tuhan katakan, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya, haus, kita membutuhkan minum, tapi bicara mengenai sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Kita butuhkan, saudaraku, kita menolong orang, tapi juga justru Tuhan juga akan membuat supaya orang lain juga menolong saudara.
Kita dilimpahkan dengan berkat. Tapi ini bukan motivasi kita. Bukan motivasi untuk kita berkemurahan kepada orang lain, hanya supaya saudara mendapatkan untung. Karena sikap ini sikap untuk tidak selfish, the attitude of selfish, not to selfish. Harus dimotivasi oleh kasih kita kepada Tuhan. Kasih saudara kepada Yesus. Seberapa besar kasih saudara? Ya, kita mengasihi orang lain, saudaraku. Kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, ya, tapi kita mengasihi apa yang Tuhan perintahkan untuk kita mengasihi, untuk kita berkorban. Murid-murid merasa terusik dan mereka katakan, Tuhan, suruh mereka pergi, suruh wanita ini pergi. Saudara, ini satu hal yang kecil, pengorbanan yang kecil, baru merasa tidak nyaman dalam kehidupan saudara dengan saya pun. Kalau kita sedikit mengalami gangguan, tidak nyaman, waktu yang mungkin saudara kita harus perhatikan orang lain atau care kepada orang lain. Ada jiwa baru, ada orang-orang yang perlu untuk diberikan salam misalkan, atau dalam berbagai macam situasi yang saudara hadapi, di mana tiba-tiba kita dihadapkan pada kebutuhan orang lain. Untuk orang-orang yang membutuhkan perhatian, membutuhkan bantuan, membutuhkan sesuatu dari saudara. Bagaimanakah dengan sikap kita? Karena itu kita tahu bahwa ikut Tuhan itu bukan bicara mengenai untung rugi. Kita mulai menghitung-hitung kepada Tuhan, maka itu bukan hal-hal yang baik, saudara-saudaraku. Sikap murid-murid ini memang pada waktu itu untuk menguji wanita tersebut. Bukan dalam arti yang baik atau terpuji tindakan daripada murid-murid ini, karena mereka mau untuk mengusir wanita ini menjauh daripada Yesus. Kadang-kadang kita pun demikian. Pada waktu tingkah laku kita, kata-kata kita, saudaraku, dengan membutuhkan hanya untuk memikirkan diri kita sendiri, you only think about yourself, that you will push other people away from Jesus. Engkau akan mendorong orang lain menjauh daripada Yesus dengan kelakuan kita. Dan ini bukan hal yang menyenangkan, bukan hal yang dipuji oleh firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan kita mulai merenungkan apa yang Tuhan katakan untuk kita mengasihi sesama kita. Yang diawali dengan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh sedemikian rupa, maka kita akan melihat kasih daripada Tuhan itu tinggal di dalam hati kita sedemikian rupa, sehingga kita tidak melakukannya, saudaraku, dengan satu rasa untuk diri kita sendiri. Praktekkan kasih kepada orang lain, karena saudara mengasihi Tuhan. Hal ini dan ini merupakan satu kerinduan kita, bukan untuk melihat orang-orang datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Kalau tingkah laku kita begitu dengan menunjukkan tindakan kasih untuk care kepada orang lain tuh, if your action showing love, showing gentleness, showing kindness kepada orang lain, maka mereka akan tertarik untuk datang kepada Yesus. Dan ini adalah tugas kita. Saya barusan dengar di radio, di dalam radio, pengkhotbah ini katakan bahwa kedatangan Yesus itu tidak perlu dipertanyakan, pasti dia datang. The second coming of Christ will happen. Jesus will come again, for sure. No problem
no doubt, pasti kedatangan Yesus itu pasti akan datang, dia katakan. Tapi Tuhan memberikan tugas sebelum dia datang, supaya saudara dengan saya, kita boleh menyaksikan Yesus kepada orang lain. Tugas kita sekalian untuk membawa sebanyak orang, teman-teman, untuk kenal dan percaya kepada Yesus. Dan itu adalah tugas dan tanggung jawab saudara semua. Bukan tanggung jawab hanya kepada pendeta atau hamba Tuhan. Sehingga kita harus mengerti ini suatu tugas dan tanggung jawab saudara dengan saya. Yaitu untuk menyaksikan Yesus bagaimana? Yaitu melalui tingkah laku kita, yaitu kasih kita, tindakan, perbuatan, kata-kata kita. Sehingga orang-orang akan melihat bahwa kita tidak egois, kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Filipi 2 ayat yang ketiga, maka firman Tuhan ini pun berkata demikian, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Haleluya. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. Dalam bahasa Inggris lebih jelas, simple. Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble. Thinking of others as better than yourself. Jangan egois, jangan selfish. Kemudian rendahkanlah hatimu dan pikirkanlah orang lain lebih baik daripada dirimu. Pikirkanlah orang lain lebih baik daripada dirimu. Saudaraku, ini satu hal yang kita perlu pikirkan di dalam tindakan, dalam tingkah laku kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita? Kita bisa memenangkan orang. Tanpa saudara mungkin tidak dalam keterbatasan kita untuk bicara, untuk membujuk, untuk menjelaskan, untuk meyakinkan mengenai Yesus kepada orang lain. Tetapi hanya dengan tingkah laku kita, saudara, untuk generous, untuk kita be not we are maybe so limited with our ability to convince through our words, but through our action, through our care on others, through our love to other people, that we can convince other people, and you are witnessing Christ through your life to other, and that is so powerful. Kesaksian melalui perbuatan, tingkah laku, dan kata-kata, dan tunjukkan memang keluar dari hati kita. Karena apa? Karena saudara mencintai Tuhan. Maka itu suatu kesaksian, satu power yang luar biasa, yang akan membuat orang untuk percaya, untuk tertarik dan percaya kepada Yesus. Haleluya. Malam hari ini, saudaraku, biarkan atau izinkanlah firman Tuhan ini berbicara kepada kita. Dan Roh Kudus menguatkan dan memampukan saudara dengan saya. Kita menjadi saksi-saksi buat Tuhan. Pada saat orang datang mencari Yesus, saudara tidak katakan, oh, kamu pergi, jangan mendekat kepada Yesus, saya tidak butuh kamu. Pergi, saya tidak mau repot. Pergi ke sana, saya tidak mau diganggu, dan lain sebagainya. Seperti apa yang murid-muridnya mau lakukan. Tetapi saudara menyambut, saudara tunjukkan senyum saudara, saudara tunjukkan perhatian saudara. Mereka hal-hal yang, karena jiwa-jiwa yang terhilang begitu berharga, dan kita menjadi perpanjangan kasih Allah untuk menjangkau dan menunjukkan Yesus, menjelmakan Yesus di dalam hidup saudara. Because of our action, our love to other people, that Jesus' life is showing up through our action to other people.
Tuhan memberkati kita.